Selamat siang teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada siang hari ini saya akan memberikan analisa beberapa saham. Yang pertama ada Wika, yang kedua ada WSBP, yang ketiga ada TINS, dan yang keempat ada PTPP. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Oke, yang pertama adalah Wika atau Wijaya Karya. Oke, untuk Wika supportnya terdekat di 2200 sampai 2210, untuk resistennya di 2500. Wika ini baru saja dia break resisten di 2200 sampai dengan 2210. Wika juga sempat menguji area MA10 sebelum dia break resistennya di 2150. Untuk Wika Senin ini saya lihat kecenderungannya masih berpeluang menguat kembali, dengan target selanjutnya adalah di 2500 menguji resistennya. Untuk bandar detektor, dalam seminggu ini dari tanggal 11 sampai 17 Januari, bandar distribusi besar pada saham ini secara rata. Untuk stok RSI sendiri, dia sudah kembali mengarah ke atas. Untuk MACD di sini yang tadinya bergerak cenderung sideways dan belum ada tanda-tanda sinyal penguatan lebih lanjut dari MACD, penguatan ataupun penurunan. Di sini cenderung dia bergerak sideways. Ini tidak ada tanda-tanda penguatan. Untuk volume sendiri, volume Jumat ini volumenya sangat besar dengan akumulasi asing juga besar. Jadi untuk Senin saya lihat masih berpeluang menguat bagi teman-teman yang sudah buy Wika di bawah, mungkin di kisaran harga MA10 2150 sampai 2200-an, masih sangat layak untuk di hold untuk saham Wika. Dengan targetnya di 2500. Untuk yang belum punya posisi di saham Wika, sebaiknya tunggu koreksi dulu pada saham Wika. Karena saya lihat untuk target profitnya itu di 2500 ini sudah sangat dekat. Jadi sebaiknya kita tunggu koreksi dulu. Idealnya itu di 2200 sampai 2210, level menarik untuk masuk jika Wika koreksi. Jadi bagi yang belum punya posisi sebaiknya hold dulu, wait and see dulu. Yang belum punya posisi dan yang sudah punya posisi bisa hold dengan target 2500. Karena Wika Senin berpeluang menguat, ditambah lagi dengan berita mengenai SWF-nya. Jadi saham-saham konstruksi cenderung akan bergerak menguat. Jadi hold untuk Wika. Untuk yang kedua adalah WSBP. WSBP sebentar. Oke. Di sini WSBP terlihat untuk supportnya di 290 dengan resisten di kisaran harga 350 sampai 360. Oke, untuk WSBP ini dia cuma menguji area MA10 di harga 310, dia sempat mengujinya lalu berhasil rebound. Untuk bandar detektor di sini bandar distribusi juga besar juga sama seperti Wika. Untuk stok RSI di sini terlihat baru mulai akan menyilang dan sudah mendekati area jenuh belinya atau overbought-nya. Untuk WSBP, jadi WSBP ini lebih rentan koreksi. Nah, untuk indikator MACD sendiri di sini saya lihat belum ada sinyal-sinyal penguatan. Di sini cenderung saya lihat bergerak melemah. Untuk MACD. Berbeda dengan Wika tadi, Wika itu cenderung dia bergerak tidak begitu memberikan sinyal pelemahan ataupun penguatan, tapi di sini MACD saya lihat cenderung memberikan sinyal pelemahan untuk saham WSBP. Di sini mulai terlihat di tanggal 11 Januari. Di sini mulai melemah. Oke, bagi teman-teman yang kemarin sempat buy di bawah pada saat WSBP koreksi, mungkin di kisaran harga 310, teman-teman masih bisa hold untuk saham WSBP. Pertimbangkan taking profit jika nanti pertimbangkan taking profitnya di sekitaran area ini.
mungkin sekitar 315, sekitar area itu. Karena takutnya jika area itu ditembus, dia balik lagi ke area 310. Jika 310 tembus, kembali lagi ke supportnya di 290. Jadi WSBP ini sangat rentan koreksi. Volumenya juga tidak sebesar volume dari Wika. Mungkin Senin besok masih cenderung menguat, cuma saya lihat pergerakannya akan terbatas. Jadi jika WSBP ini berhasil menembus area 330, kemungkinan baru dia akan bisa ke 350 sampai 360. Jadi selama area 330 ini tidak berhasil ditembus, saya lihat WSBP cenderung akan bergerak melemah menguji kembali area 310, sekitaran MA10-nya lagi. Jadi yang beli di area 310, di area MA10 ini bisa pertimbangkan taking profit. Jika nanti WSBP ini ditutup di bawah 315. Walaupun sedikit dapat, ya setidaknya masih profit. Atau teman-teman bisa pasang stop loss jika support 290 ditembus. Itu dua pilihan yang bisa saya sarankan untuk WSBP menurut pandangan saya. Karena terlihat ini WSBP cenderung bergerak melemah, berbeda dengan Wika yang volumenya sangat besar. Dan MACD juga belum mengindikasikan penguatan untuk saham WSBP. Tok RSI juga sudah dekat area jenuh beli. Dan bagi teman-teman yang ingin masuk di WSBP, sebaiknya teman-teman wait and see dulu, tunggu koreksi dulu di saham WSBP. Paling tidak di area MA10 diamati di harga 310. Jika ditembus, tunggu di area 290. Jadi saya tidak rekomendasikan buy untuk WSBP. Untuk saya lebih melihat WSBP ini untuk wait and see dulu. Yang sudah beli di harga bawah, mungkin ada yang beli harga 270-an. Teman-teman bisa perhatikan area 315. Jika 315 ditembus, taking profit dulu. Itu untuk WSBP. Selanjutnya yang kedua adalah saham TINS. Maksud saya yang ketiga adalah saham TINS. Oke, TINS ini sangat menarik, dia naik cukup kencang. Untuk resistennya TINS di 2620. Ini TINS ini pergerakannya sangat uptrend, lihat dari sudutnya sangat menjulang tinggi dengan support. TINS ini saya lihat supportnya di 1630 untuk TINS. Untuk stok RSI sendiri dia sudah mengarah ke atas dan sudah mendekati area jenuh beli overbought-nya. Itu MACD juga masih mengindikasikan penguatan. Bandar dalam seminggu ini melakukan distribusi besar, dan asing di sini teman-teman patut waspadai. Asing keluar cukup banyak dari tanggal 5 Januari sampai tanggal 15 kemarin. Asing cenderung keluar. Jadi waspadai kenaikan TINS ini. Teman-teman yang sudah beli TINS di bawah bisa pertimbangkan taking profit jika level 2250 ini ditembus oleh TINS. Taking profit dulu. Jika ditutup di bawah 2250. Jika berhasil ditembus 2250, taking profit dulu. Tunggu lagi di support 1630. Itu yang sudah punya posisi di TINS. Yang belum punya posisi TINS, wait and see dulu, di ada supportnya di 1630 untuk masuk. Kalau cukup menarik untuk masuk di TINS. Karena TINS ini dia sudah buat swing high-nya, harusnya dia akan buat low-nya. Jadi kita wait and see dulu di TINS. Jangan dulu masuk. Yang sudah punya posisi belum sempat taking profit, selama bertahan di atas 2250 masih bisa di hold dengan taking profit 2620. Tapi jika 2250 ini
2250 ini ditembus, taking profit dulu di saham TINS dan amati di area support 1630. Itu untuk TINS. Lebih cenderung wait and see yang belum punya posisi. Untuk yang terakhir adalah saham PTPP. Oke, PTPP di sini sangat menarik pergerakannya. Untuk PTPP di sini saya lihat untuk resistennya di harga 2490 sampai 2500. Dengan support terdekatnya itu ada di area MA10 di kisaran harga 2035. Untuk PTPP di sini pergerakannya hampir sama dengan pergerakan dari saham Wika dan WSBP. Dia bergerak naik, cuma PTPP ini lebih menarik dibandingkan dengan WSBP karena volumenya sangat besar. Benar juga distribusinya small atau sedikit dalam seminggu terakhir ini. Jadi kita lihat untuk Senin esok PTPP masih berpeluang menguat dengan targetnya di 2490 sampai 2500. Untuk supportnya di MA10 kisaran harga 2035. Next support itu di kisaran harga 1980 sampai 1990. Itu support-support terdekatnya. Jika teman-teman ingin masuk di PTPP, tunggu koreksi dulu. Untuk MACD juga di sini terlihat dia cenderung bergerak sideways. Di sini tidak ada memberikan sinyal akan mengalami penguatan. Sama seperti Wika, di sini saya tidak melihat sinyal penguatan ataupun pelemahan dari MACD-nya. Cuma untuk stok RSI di sini memang dia masih mengarah ke atas, cenderung bergerak menguat dan mendekati area jenuh beli. Untuk asing sendiri, asing melakukan akumulasi tapi tidak sebesar dengan Wika. Untuk Wika kita lihat jumlah akumulasi asingnya. Oke, untuk Wika ini 13,794 miliar. Dan PTPP tadi saya lihat sekitar 10 miliaran ya. Ya, 145 miliar. Jadi untuk Wika lebih banyak dia asing membelinya ketimbang PTPP. Cuma dari pergerakan harganya Wika dan PTPP ini lebih menarik dari WSBP karena volumenya sama-sama besar. Jadi untuk Wika yang sudah punya posisi di Wika bisa hold saham Wika dengan yang sudah punya posisi PTPP di sini bisa hold saham PTPP dengan target di 2490 sampai 2500. Bagi yang belum punya posisi untuk PTPP ini saya sarankan untuk wait and see dulu. Tunggu koreksi dulu dari PTPP. Saya lihat harganya sudah naik cukup kencang. Tunggu koreksi dulu. Paling tidak di MA10. Termasuk di PTPP. Sekitar harga 2035. Termasuk di PTPP. Jadi itu untuk PTPP yang sudah punya posisi bisa hold. Kalau nanti support di 1980 ini ditembus, yang sudah beli di bawah sebaiknya taking profit dahulu. Karena ada kemungkinan dia bisa balik lagi menguji MA50 di 1500-an untuk PTPP. Jadi selama masih di atas 1980, menurut saya masih layak di hold untuk yang sudah beli di harga 1500-an PTPP. Tapi jika 1980 ini ditembus, mungkin bisa pertimbangkan untuk taking profit dulu. Karena dia berpeluang untuk turun lebih dalam ke 1500-an.
di area MA50 untuk PTPP. Dari segi trend juga masih sama dengan Wika, ini sudah uptrend. SPP juga demikian. TINS juga demikian, sudah uptrend. Baik, sekian analisa saham dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.